Saudara-saudari, salam jumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam Renungan Minggu Biasa ke-22 tanggal 29 Agustus 2021. Kali ini saya ditemani oleh Romo Maro. Selamat jumpa lagi Romo Maro. Selamat jumpa Pak Sipri. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Sehat. Luar biasa ya, masa pandemi itu harus tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat ya. Baik, saudara-saudari terkasih, renungan kali ini kita bawakan secara berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sendiri yang membawakan renungan, tapi kali ini renungan tentang firman Tuhan, terutama Injil Markus, bab 7 ayat 1-8, dan dilanjutkan ayat 14-15 serta 21-23. Kita renungkan secara berbeda melalui perbincangan. Jadi nanti Romo Maro akan men-sharingkan permenungannya terhadap firman Tuhan yang akan menjadi inspirasi utama pada hari Minggu Biasa ke-22 ini. Baik, Romo Maro, firman Tuhan yang akan kita dengarkan atau menjadi inspirasi utama pada Minggu Biasa ke-22 ini adalah berbicara tentang kelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang datang menjumpai Yesus, dalam tanda kutip membuat protes karena para murid itu tidak mengikuti adat kebiasaan orang Yahudi, di mana sebelum makan harusnya mencuci tangan. Karena itu para murid dianggap najis karena mereka makan tanpa mencuci tangan sebelumnya. Bagaimana menurut permenungan Romo Maro? Apa sih alasan mendasar atau setidaknya konteks di balik protes yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, terutama kelompok kaum Farisi dan ahli Taurat? Ya, baik Pak Sipri. Jadi pertama kita perlu memahami mengapa perlu ada adat istiadat. Mengapa perlu ada aturan. Aturan dibuat ketika manusia itu hidup bersama. Bukan dia sendiri tetapi dia ada bersama. Bangsa Yahudi tentu bukan satu orang saja, tetapi ada banyak. Dan supaya komunitas mereka itu bisa berlanjut, maka dimunculkanlah itu yang namanya kebiasaan. Jadi pertama itu aturan, kebiasaan, adat istiadat itu muncul untuk mengatur kehidupan bersama. Supaya apa? Supaya kehidupan komunitas itu berlangsung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aturan itu dibuat juga untuk menegakkan suatu identitas. Jadi bangsa Yahudi ada juga bersama bangsa yang lain hidup. Dan bagaimana mereka untuk menunjukkan identitas mereka, mereka memiliki kebiasaan adat istiadat. Seperti yang tadi kita dengar, yang kita tahu dalam Injil, soal mencuci cawan, mencuci tangan, dan seperti itu. Dan selain daripada itu bahwa tradisi-tradisi itu adalah suatu tradisi bersih, higienis, untuk kesehatan. Ya. Jadi konteksnya itu adalah bahwa pertama sekali untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu komunitas, dalam hal ini bangsa Yahudi. Kemudian yang kedua itu adalah untuk suatu identitas di antara bangsa lain. Dan yang ketiga itu dimaksudkan untuk dalam arti aturan itu ya untuk higienis. Untuk kesehatan ya. Kesehatan. Untuk keselamatan setiap orang. Keselamatan setiap orang. Terima kasih Romo Maro. Memang aturan itu penting untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan dan juga mempertahankan identitas bangsa gitu ya. Namun protes yang dalam tanda kutip protes orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mendapat tanggapan yang cukup keras juga dari Yesus ya. Bahkan dia mengatakan, hai kalian kaum yang munafik gitu ya. Lalu kemudian dia menegaskan begini, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Kalau kita merenungkannya atau Romo Maro bisa berbagi dari tanggapan Yesus ini, apa sebenarnya yang mau dia katakan gitu ya?
Jadi begini, Yesus dengan tanggapan Yesus itu kita bisa memahami bahwa Yesus ingin agar kita hidup jangan hanya sebatas untuk menjalani tradisi saja, hal yang luar saja. Tetapi Yesus ingin menyadarkan kepada kita, kepada orang-orang pada waktu itu juga, bahwa aturan kalian jalankan, kebiasaan seperti itu, jangan sampai hidup kalian itu hanya terbatas pada ritual itu. Tetapi cobalah lebih ke dalam lagi pada intinya. Bahwa itu untuk apa? Jangan sampai kita akhirnya hidup ini hanya untuk pada hal yang lahiriah saja. Adat istiadat, kebiasaan, jadi menjalankan aturan itu saja. Tetapi Yesus mau menyadarkan kita, jangan hanya sebatas itu. Tetapi harus tarik lagi ke dalam. Apa intinya dari aturan itu? Apa yang lebih tinggi sebenarnya dari aturan itu? Maka Yesus memakai soal dari dalam hati. Dari dalam ya. Dari dalam hati ya. Jadi jangan sampai kita repot dengan yang di luar, lalu hati kita tidak beres. Baik, terima kasih. Berarti kita bisa melihat bahwa Yesus menghendaki bahwa itu yang lahiriah, yang ritual itu penting, tetapi juga jangan sampai melupakan yang batiniah, yang rohani, ya, yang bagian luar, tapi juga terutama itu bagian dalam. Karena yang membuat seseorang itu najis dalam tanda kutip itu bukan yang itu dari luar ya, tapi apa yang dari hati, dalam, ya. Dan dalam konteks ini juga kita bisa melihat ya apa yang Yesus katakan dalam bagian lain dari kitab suci, mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Saya kira dalam konteks ini cocok ya, bahwa Yesus itu bukan hanya mengikuti adat kebiasaan, tetapi juga memperdalam itu, ya, membawa orang lebih dalam lagi. Bahwa bukan hanya soal adat loh, bukan hanya soal yang kelihatan, tetapi juga soal yang tidak kelihatan, batinia dan hati gitu ya. Iya, betul. Ya, tentu saja dalam hal ini ya Yesus menghendaki supaya seimbang antara yang lahiriah dan yang batinia, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Tidak kelihatan itu. Jadi kesehatan fisik itu penting, itu adat kebiasaan itu penting. Tapi juga hati kita itu lebih penting untuk harus lebih sehat lagi ya. Hati itu. Lebih sehat ya. Harus hati yang lebih sehat pasti jangan hanya soal yang luar saja. Wajah lebih ceria gitu ya. Kalau boleh, kira-kira apa sih relevansi dari pesan firman Tuhan untuk kita hayati sebagai orang Katolik, terutama dari firman Tuhan hari ini dan Injil Markus ya? Ada satu tulisan ya, yang saya ingat itu berkata begini soal lahiriah dari dalam. Kan orang sering menyebut, isinya, bungkusnya kan seperti itu ya. Maka ada satu tulisan yang pernah saya baca, begini bunyinya. Dalam hidup ini, utamakanlah isinya, tetapi jangan lupa untuk merawat bungkusnya. Nah, itu saya tertarik sekali. Utamakanlah teman-teman. Ini satu term yang bagus ya, bahwa utamakan isinya, tetapi jangan lupa bungkusnya. Ya, jadi casingnya juga harus dirawat, casingnya harus bersih, indah. Tetapi juga jangan lupa isinya yang lebih penting. Itu yang dipinting oleh Yesus itu ingin. Isinya itu lebih penting. Dalam hal ini perlu seimbang gitu ya, antara yang di dalam dan yang di luar, antara yang lahiriah dan yang batinia, antara aturan tapi juga niat hati, ketulusan hati ya. Itu. Makanya kan tadi seperti yang Pater Sipri katakan, bahwa kalau begitu Yesus mengecam lalu mau meniadakan adat-adat cuci-cuci itu. Tidak. Ya. Sempurnakan dalam arti menyempurnakan dengan menambahkan bahwa harus dari ketulusan hati. Itulah yang namanya hukum itu atau adat istiadat itu menjadi lebih sempurna. Itu. Ya, disempurnakan oleh Yesus. Baik, teman-teman, kalau kita bisa menyimpulkan bahwa memang aturan itu penting untuk kebaikan bersama, tetapi hendaknya tidak berhenti pada hal yang pada aturan semata,
tetapi juga perlu melibatkan hati, batin, dalam arti supaya lebih seimbang. Nah, maka mungkin itu kalimat yang tepat untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Romo Maro dari permenungannya adalah bahwa isi itu penting, tapi juga jangan lupa casingnya, perlu seimbang dalam penghayatan iman. Terima kasih Romo Maro. Teman-teman mungkin ada yang belum kenal, Romo Maro ini bertugas di Cisarua, di rumah retret SVD. Namun sebelumnya, kalian tahu nggak, dia ini pernah menjadi pastor rekan di Pulau Nias, itu di ujung barat Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau mendengar cerita dari Romo Maro bagaimana dia berkarya di Nias selama kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun ya. Nantikan di video berikutnya. Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada Romo Maro, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Amin.